Salam Vincentian. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini bersumber dari kitab Keluaran bab 11 ayat 10 sampai dengan bab 12 ayat 14 dan dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Keluaran, kita tahu bahwa Firaun berkeras hati untuk tidak melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, meskipun melalui Musa dan Harun Allah membuat mukjizat tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Dan lalu kita tahu akhirnya terjadi tulah yang terakhir, yang ke-10, yaitu seluruh anak sulung di Mesir itu dibunuh, mati. Sehingga lalu Firaun menjadi berbaik hati untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam bacaan Injil kita melihat dari Injil Matius 12 ayat 1 sampai 8 bahwa orang-orang Farisi berkeras hati untuk melarang murid-murid Yesus yang memetik gandum, bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Padahal murid-murid Tuhan Yesus sedang kelaparan. Dari peristiwa itu lalu Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi bahwa seperti atau sebagaimana tertulis dalam sabda Tuhan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Tuhan Yesus menekankan belas kasih di dalam peristiwa ini, di mana para murid sungguh memerlukan makanan dan memang ada aturan sebagai wujud persembahan hidup manusia untuk mentaati Tuhan bahwa hari Sabat tidak boleh bekerja. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, belas kasih itu melampaui aturan-aturan yang ada. Saudara yang terkasih, dalam pengalaman hidup Santo Vincentius, juga akhirnya Santo Vincentius dalam konferensinya mengatakan, dipenuhi dengan semangat belas kasih, kita memiliki kewajiban untuk melayani orang-orang yang paling papa, orang-orang yang paling terabaikan, dan yang paling dibebani oleh kesusahan, baik jasmani maupun rohani. Santo Vincentius pada zamannya sungguh melihat banyak orang miskin, terabaikan, terbebani oleh beban hidup, dan langsung serta-merta Santo Vincentius terjun untuk membantu orang-orang miskin dan papa. Juga ketika zaman Vincentius terjadi wabah pes, Vincentius juga terlibat, langsung turun tangan, menolong, membantu, peduli kepada orang-orang yang terbebani dengan wabah atau pandemi pada saat itu. Saudaraku, saat ini di zaman kita sekarang ini terjadi pandemi COVID-19 dan kita bisa melihat, mungkin kita semua mengalami kegelisahan, kekhawatiran setiap hari. Kegelisahan, kekhawatiran mendengar orang-orang yang terpapar, atau itu teman, bahkan keluarga. Lalu juga banyak yang meninggal, meskipun juga memang banyak yang sembuh. Tetapi bahwa kekhawatiran itu menghantui setiap orang. Bagaimana kita terpanggil untuk terlibat pada situasi kita saat ini? Dalam situasi yang seperti ini saya memperhatikan, saudaraku, berkaitan dengan bacaan-bacaan dari sabda Tuhan tadi, bahwa bisa terjadi kita menjadi orang-orang yang berkeras hati. Pertama, berkeras hati untuk membantu orang yang memang saat ini memerlukan pertolongan.
Contoh pengalaman saya beberapa waktu lalu, ada satu umat yang meninggal. Jelas ada surat dari puskesmas bahwa dia negatif, ya, bebas dari COVID. Tetapi tidak banyak orang yang mau datang karena dengan segala alasan dan kekhawatiran. Dan itu bisa terjadi juga mungkin di dalam banyak hal kasus lain, di mana entah itu tetangga, saudara atau apa, kita yang mungkin terpapar juga atau bahkan meninggal kesusahan, lalu kita berkeras hati karena kegelisahan dan kekhawatiran kita untuk lalu tidak serta-merta bagaimana berpikir, berbuat yang terbaik, mencari solusi-solusi untuk bisa membantu. Pengalaman yang lain dalam hal yang sama, 4 hari yang lalu, di mana ayah dari saudara kami, imam yang meninggal, lalu mengatakan, juga dikatakan memang bebas COVID, tetapi saudara kami mengatakan bahwa sejak dia datang, sejak ayah meninggal, kalau dia hitung itu bisa 400-an lebih orang datang ke rumah. Loh, kok bisa? Padahal kan ada pembatasan. Ternyata orang sekampung datang satu persatu, dan mereka tetap peduli untuk menghibur, meneguhkan yang berkesusahan. Tidak datang rame-rame, tetapi satu, sehingga ketika di total itu bisa 400 lebih yang datang ternyata. Dan itu sungguh meneguhkan, menghibur yang sedang berkesusahan. Ada banyak cara untuk kita bisa berbuat sesuatu tanpa kita harus berkeras hati untuk lalu akhirnya tidak peduli karena kekhawatiran kita, karena lalu kita punya pikiran-pikiran sendiri untuk harus begini, hati-hati, waspada. Kita tetap harus waspada, protokol kesehatan tetap kita patuhi. Tetapi banyak cara yang lalu masih sesuai dengan protokol kesehatan, masih memberi keamanan, kenyamanan untuk kita, untuk lalu kita tetap peduli kepada orang lain. Bentuk yang lain bisa terjadi, saudara, kita berkeras hati untuk tidak peduli dengan keamanan orang lain, rasa nyaman orang lain, lalu kita tidak mempedulikan bagaimana kita merawat diri kita. Merasa aturan yang ada itu membelenggu, lalu yang mestinya misalnya kita merasa ada gejala dan kita harus periksa, tapi kita tidak mau periksa karena pikiran dan ketakutan sendiri, kekhawatiran kita sendiri. Kita berkeras hati untuk tidak peduli pada rasa aman dari orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita juga memerlukan rasa aman, bahwa kita yang ada di sekitarnya itu aman, karena kita mau menjaga diri. Nah, saudara yang terkasih, bersama sabda Tuhan hari ini, ya, yang Yesus juga ingatkan supaya kita punya belas kasih kepada orang-orang di sekitar kita, tidak berkeras hati mengikuti pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri, tapi tetap peduli pada orang lain. Dan Santo Vincentius menegaskan terutama kepada mereka yang sungguh papa, mereka yang sungguh sedang menderita, ya, terbebani saat-saat ini dalam pandemi corona ini, maka sungguh mari kita tetap mau peduli, berbelas kasih kepada orang lain. Memohon rahmat Tuhan supaya menemukan cara-cara yang terbaik dan bijaksana untuk menolong orang lain, menghibur orang lain, dan juga menemukan cara yang bijaksana yang terbaik untuk menjaga keselamatan, rasa nyaman orang-orang di sekitar kita dengan kita berbuat yang terbaik dalam menjaga diri. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk mengerti dan memberi kekuatan keberanian kita untuk berbuat. Tuhan memberkati.